Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البشر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى Bika yauma idzinil mustaqor. Jadi begitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang dibaca tadi Allah menceritakan tentang keadaan antara lain apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, di mana apabila hari kiamat sudah tiba, ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Ila rabbika, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, kepada pemeliharamu, yaitu Allah. Yauma idzin, di hari itu, al-mustaqor, tempat kembali, tempat pulang, tempat menetap selama-lamanya. Tidak ada lagi kembali ke dunia, tidak ada lagi kembali ke kampung halaman. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat, bukan ketapang ini. Di ketapang kita cuma singgah saja selama nyawa ini berada di kandung badan. Nah, lalu apa yang akan terjadi di sana nanti setelah Allah menyatakan di hari itu adalah hari yang manusia akan kembali kepada Allah. Allah firmankan di ayat berikutnya. Nah, ini sebelum itu ada tafsir yang kelewatan kemarin. Jadi sebagian tafsir menerangkan begini. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Ya, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, yauma idzin, di hari itu, al mustaqor, tempat menetap. Kalau di kamus Kerapia ini diartikan apa ini? Tempat tinggal. Al-mustaqor sama dengan al-maqor. Tempat kediaman. Itu maksudnya, kepada Tuhan mula di hari itu, tempat menetap, tempat kediaman, tempat pulang. Maksudnya nanti di hari kiamat itu istaqarra ahlul jannati fil jannati wa ahlun nari fin nari.
Istaqarra ahlul jannati fil jannah, akan menetaplah penghuni surga fil jannah, di dalam surga. Wa ahlun nari, dan penghuni neraka akan menetap finnar, di dalam neraka. Itu salah satu tafsirnya yang beda dengan kemarin ya. Yang kemarin kan ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hampir semua ahli tafsir itu sama penjelasannya, bahwa kepada Allah lah di hari kiamat tempat pulangnya manusia, tempat kembalinya manusia, tempat tinggalnya manusia. Dah, titik sampai di situ. Lalu dalam tafsir ini dijelaskan tempat pulang yang kemudian manusia akan menetap di sana selama-lamanya, karena itu tempat pulang. Bukan rumah kita lagi tempat pulang. Rumah yang kita tempati ini kan bukan rumah kita, Pak. Sampai bisa bilang rumahku, tapi kalau sampai mati nggak dibawa kok rumahnya kok. Itu harta milik Allah yang Allah berikan kepada pian semuanya, kepada sampean semua. Kalau sampean mati akan diwariskan, jadi harta warisan, itu milik ahli waris, itu bukan lagi milik sampean. Nah, manusia nanti akan kembali kepada Allah dan menetap di sana di akhirat sanalah tempat menetap. Itu maksudnya penghuni surga. Kalau dia penghuni surga, dia akan menetap di dalam surga. Kalau dia manusia, dia termasuk penghuni neraka, dia akan menetap di dalam neraka. Nah, sekarang tinggal sampean dengan kita semua ini yang ngomong dan yang mendengarkan ini. Kita tuh mau menetap di mana nanti? Mau menetap di surga, ya jalan menuju surga yang harus kita tempuh dalam hidup ini. Jangan jalan menuju neraka. Sebaliknya kalau kita maunya, saya mau semau saya, pokoknya saya nggak mau diatur-atur. Ya sudah, nggak mau diatur juga nggak apa-apa kok. Apa dikiranya Allah paten apa? Enggak, Allah enggak paten kalau orang Pak Harto dulu bilang. Ora dadi presiden ora paten gitu Enggak jadi presiden enggak apa-apa. Enggak kurapan. Jadi kita sekarang inilah menentukan nasib kita sendiri. Dan tentunya semuanya nasib kita ini ada di tangan Allah sesungguhnya, hakikatnya. Makanya saudara, berserah dirilah kepada Allah. Kita belajar berserah diri kepada Allah. Selalu munajat, berbisik-bisik sama Allah. Perbanyak berbisik-bisik kepada Allah. Ya Allah, perut saya sakit ya Allah. Kok enggak sembuh-sembuh ya Allah. Tolong ya Allah, saya enggak kuat ini ya Allah. Tolong pian hilangkan ya Allah. Tolong paduka hilangkan ini sakit perut hamba ini ya Allah. Tolong hilangkan sakit pinggang hamba ini ya Allah. Tolong hilangkan sakit kepala hamba ini ya Allah. Karena penyebab sakit kepala itu banyak sekali Pak. Salah satunya adalah tidak punya duit. Jadi setelah ahli tafsir ini yang menulis begini Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Setelah Ibnu Jarir menjelaskan bahwa makna ayat ini ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kepada Tuhanmu lah di hari itu tempat kembali, tempat pulang, tempat menetap, tempat tinggal, tempat berdiam. Itu maksudnya berdiamlah ahli surga, penghuni surga di dalam surga, dan akan berdiamlah penghuni neraka di dalam neraka. Wa qara'a, dan kemudian Imam Jarir membaca qaulallahi, firman Allah Ta'ala yang tersebut di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Ini bagus surat ini Pak. Mari kita lihat surat Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi wa innad daral akhirata lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya dan sesungguhnya ad-daral akhirah, negeri akhirat itu, kampung akhirat itu, rumah akhirat itu adalah lahiyal hayawan, sungguh dialah kehidupan,
kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di kampung akhirat. Karena kita akan selama-lamanya di sana. Laukanu ya'lamun, kalau adalah mereka mengetahui. Dan surah Al-Ankabut alam berapa Pak? Surah Al-Ankabut berapa? 404. Dalam Mushaf Al-Quran Kementerian Agama di halaman 405. Ya, kita lihat Al-Quran surah Al-Ankabut halaman 405. Oh, 404. Ada di ayat berapa tadi? 64. Nah, 64 ini. Bagus surat ini Pak. Masya Allah, luar biasa surat Al-Ankabut ini. Kapan-kapan ngajiin aja dulu ya. Masya Allah, Masya Allah. Di ayat 64 ini aja ini. Ternyata ayat tadi hanya potongannya saja. Potongan dari ayat 64 di bagian belakang. Lengkapnya ayat 64 Al-Ankabut ini berbunyi begini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma dan tiadalah hadhil hayatud dunya, kehidupan dunia ini, illa kecuali lahwun, kehidupan yang penuh senda gurau, kehidupan yang penuh dengan perbuatan sia-sia, perbuatan yang kebanyakannya tidak berpahala, walaib, dan tidak lain kehidupan dunia ini kecuali kebanyakannya adalah laibun, permainan, main-main. Jadi kehidupan dunia ini kata Allah, kehidupan yang penuh dengan senda gurau, kehidupan yang penuh dengan perbuatan yang lahwun, yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya. Nih Bu, Pak, mari kita sejenak merenungi ayat ini. Tapi jangan merenungnya terlalu serius, jangan nanti tidur. Merenung biasa. Gini loh. Nah, gini loh merenung. Merenung ini. Jangan gini guring. Ya, kita lihat penjelasan Imam Al-Baghawi mengenai ayat 64 ini apa coba. Saya juga belum baca loh. Pernah baca tapi sudah lupa. Ini loh. Wa ma qauluhu, firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Itu maksudnya. Dan tiadalah penghidupan dunia ini kecuali sia-sia dan main-main. Al-lahwu, yang namanya lahwun ini, lahwun isim nakirahnya, al-lahwu isim ma'rifatnya. Huwa yang dimaksud lahwun itu dia adalah al-istimta'u bil ladzatid dunya. Masya Allah. Tiada lain kehidupan dunia ini hanyalah dipenuhi dengan perbuatan yang lahwun, sia-sia, tiada pahalanya, senda gurau. Ya ini yang dimaksud lahwun kata ulama yang paham, ngerti bahasa Arab dan paham Al-Quran.
bukan sembarang ulama. Saya kan bukan ulama, saya cuma membaca saja, saya guru ngaji bukan ulama. Saya tidak menampakkan diri sebagai ulama yang bisa memberikan fatwa, hanya memberi pelajaran yang saya terima dari guru-guru saya. Ya. Jadi yang namanya dunia ini penuh dengan perbuatan yang lahwun, itu dunia ini penuh dengan perbuatan yang al-istimta'u, bersenang-senang, biladzati dunia, dengan kelezatan dunia. Dunia ini memang lezat, Allah tahu itu. Dunia ini memang enak, Pak. Ijo royo-royo kata orang Jawa. Ijo dunia ini. Menyenangkan. Tapi hati-hati, dunia ini menyenangkan tapi juga menipu. Makanya kita jangan tertipu oleh dunia ini. Jangan berebut dunia, jangan. Kita tidak disuruh oleh Allah berebut dunia, enggak. Disuruh berebut akhirat, balapan, berlomba, apalagi bersegera, cepet-cepetan menuju surga, menuju ampunan Allah dan surganya Allah. Bukan berlomba untuk berlezat-lezat dengan kesenangan dunia, dengan kelezatan, enggak. Itu satu, ya. Lahwun itu begitu. Wal laib, sedangkan yang namanya al-laib itu al-ba'ats, kata ahli tafsir Al-Bahu ini. Al-ba'ats itu kalau di kamus Indonesia Arab ini diartikan main-main. Sama ini. Terus bersenda gurau, terus sia-sia, terus tak ada gunanya. Nih, banyak ini artinya. Batil, tiada berguna. Main-main, senda gurau, batil, sia-sia, tiada berguna. Ini arti dari lahwun, laib. Bukan, ya. Kembali ke sini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa laibu wa lahwun, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang penuh dengan sia-sia dan permainan. Itu sumiyat bihima, dinamakan dunia ini dengan nama dua macam tadi. Dunia ini adalah tempat bersenang-senang, tempat bermain-main, berlezat-lezatan. Li'annaha, karena dunia ini faniyah. Faniyah itu sesuatu yang fana. Al-isim mudzakarnya fana. Kalau isim muannasnya faniyah. Dunia ini fana. Fana itu artinya bisa rusak, bisa habis. Itu dunia ini. Sifatnya itu fana. Makanya uang kita tuh bisa habis dan bisa rusak. Dimakan rayap. Bisa habis. Tubuh kita juga bisa rusak, bisa habis nanti, mati. Itu dunia. Sebaliknya kata Allah, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Wa inna, dan sesungguhnya ad-daral akhirata, negeri akhirat itu, kampung akhirat itu, rumah akhirat itu, lahiyal hayawan, sungguh dialah kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Yang namanya bersenang-senang itu kan akan ada akhirnya, Pak. Akan ada akhirnya. Kita hari ini bersenang-senang, tapi senang-senang gak mungkin sepanjang hari. Orang bikin pesta perkawinan, setel musik keras lagi dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, mungkin selanjut sampai habis maghrib, selanjut sampai habis isya. Tapi habis itu habis juga, selesai juga, nggak mungkin sampai jam 12 malam. Kalau nggak dikeroyok warga itu nanti. Ya. Semua permainan akan berakhir. Permainan ini, pemilu juga akan berakhir. Ini pemilu juga permainan aja, sama. Itu dunia memang begitu. Ya. Nah, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kehidupan akhirat itu tidak fana, tidak ada habisnya. Yang dimaksud dengan
akhirat itu kalau keterjemahan Kementerian Agama ini diartikan begini Pak, ayat 64 ini ya. Ini Kementerian Agama RI loh Pak, bukan terjemahnya Sugeng ini, bukan. Nah, ini loh. 64 nih loh. Nih. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun. Sekiranya kalaulah mereka mengetahui. Sekiranya kalau seandainya kanu mereka adalah ya'lamuna mengetahui. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui yang seperti itu. Kebanyakan manusia itu taunya dunia ini penting, makanya harus dikejar. Bukan akhirat yang penting. Itu kebanyakan manusia itu begitu, Pak. Nah, padahal itu pengetahuan yang salah yang seperti itu. Nah, ini tadi tafsir Al-Baghawi ya, bahwa wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu sungguh dia adalah tempat kehidupan yang sebenarnya. Maksudnya al hayatud daimah al baqiyah. Kehidupan akhir itu al hayatu, kehidupan ad-daimah yang selama-lamanya, al baqiyah yang ya sama ini. Ad-daimah yang terus-menerus, al baqiyah yang selama-lamanya. Terus-menerus ada. Akhirat itu enggak akan ada akhir. Namanya akhirat kok. Ya akhir sudah. Setelah itu sudah enggak ada lagi, ini akhir ini. Jadi tujuan akhir kita Pak, itu akhirat, bukan dunia ini. Makanya kita jangan kendor untuk mencari akhirat. Jangan. Kemarin kami dinasihati oleh guru kami. Ingat saudara sekalian, hidup ini adalah ibadah. Ingat benar itu. Sibukkan diri Anda untuk tetap selalu beribadah dengan, ya ibadah kan macam-macam, bukan hanya sholat. Sibukkan diri Anda dengan ibadah. Perbanyak amal kebaikan yang ikhlas. Ya. Dan jangan sampai lupa atau tertipu oleh kebanyakan manusia ini yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Orang yang mementingkan dunia daripada, gak akan mau Pak diajak ngaji begini, gak akan mau. Coba aja sampai tawarkan ini pengajian begini-begini. Dia gak harus di sini sih. Nyuruh orang ngaji. Sampai yang sudah ngaji. Sudah. Ngaji apa? Tadi pagi saya baca surat. Bukan begitu, itu namanya qiraah, bukan ngaji. Ngaji itu membaca, memahami, atau tadabbur dalam bahasa Al-Quran. Kamu sudah tadabbur Al-Quran atau belum? Tadabbur itu mempelajari Al-Quran, dipahami maknanya, direnungkan, itu dilihat diri kita. Itu. Nah, kita sudah bisa belum? Kalau belum ya berarti kita masih salah hidupnya. Ya. Nih, wal hayawan, dan yang namanya al hayawan bil makna, itu maknanya al hayah. Tulisannya al hayawan tapi maknanya sedemikian al hayatu, sama kehidupan. Cuma dalam Al-Quran dipakai bentuk kata al-hayawan. Ini ada namanya, cuma saya enggak hafal karena saya bukan ahli bahasa Arab. Ini isim apa namanya ini? Ada namanya ini Pak. Bahasa Arab itu indahnya, hebatnya itu begitu itu. Setiap kata itu ada namanya. Andai kata saya hafal, senang banget saya. Nah, saya bukan ciptaan pondok, bukan keluaran pondok pesantren. Ini mungkin siapa iki jenenge? Fat, tahu enggak Fat? Ini isim apa namanya Fat ya? Kok bentuknya seperti ini nih? Nggak tahu kalau saya tanya gurunya dia, Ustadz Joko, tahu dia. Karena dia mondok di Lamongan lama, pesantren Langitan, Lamongan. Langitan tuh, pondok Langitan NU tuh, gudangnya ulama loh Pak, jangan main-main sama dengan orang Langitan. Kiai-kiai sana itu kiai-kiai yang tidak ikut masuk ormas NU, nggak masuk, itu nggak ngurusi kayak begitu. Mereka ngaji ngajari santri-santrinya, murid-muridnya mengamalkan ajaran menurut yang mereka ikuti mazhabnya. Ya mungkin ada bedanya dengan kita, tapi baik itu mereka itu.
Ya, al-hayawan bimana al-hayat ai maksudnya fihal hayatud daimah. Negeri akhirat adalah negeri yang sebenar-benarnya, maksudnya negeri akhirat itu di sanalah tempat kehidupan yang kekal abadi. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui apa? Fana ad-dunya wa baqa al-akhirah. Fananya dunia ini dan kekalnya akhirat. Andai kata mereka manusia tahu bahwa dunia ini fana, akan hilang, akan habis, akan kita tinggalkan. Kalau saja mereka mengetahui seperti itu. Dan yang kedua, kalau saja mereka mengetahui bahwa akhirat itu kekal, pasti mereka akan mengejar sesuatu yang kekal daripada yang akan hilang. Itu kalau orangnya waras. Orang yang waras akan mengejar sesuatu yang kekal, bukan yang akan hilang. Ini akan hilang, ya jangan dikejar. Itu loh yang sana itu. Dan mengejar akhirat, Pak, kita bekerja mencari akhirat, itu dunia otomatis akan terlewati, kita akan dapat. Tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya orang kalau dia betul-betul beriman, kemudian betul-betul beramal soleh dan ikhlas, kemudian hidupnya akan sengsara. Enggak mungkin. Tidak ada ceritanya. Ya, jadi saudara jangan takut enggak dapat bagian dunia. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan itu sudah ada bagiannya. Tidak akan meleset itu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi kalau manusia saja mengetahui bahwa dunia ini fana dan akhirat itu kekal, dia akan kejar akhirat. Tapi kenyataannya enggak begitu. Makanya saudara sekalian, di dalam Al-Quran yang tadi sedang kita pelajari, nanti manusia setelah sampai di akhirat dia akan kecewa. Itu. Makanya dalam tafsir yang ringkas ini diterangkan begini. Ila rabbika yauma idinil mustaqor. Maksudnya ila rabbika ayyuhar rasul, kepada Tuhanmu lah wahai rasul, fi dzalikal yaum, ya, pada hari itu al marji'u wal masiru, tempat pulang, tempat kembali untuk apa? Lil hisab wal jaza, untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasan amal. Jadi pembalasan amal manusia itu bukan di dunia ini, Pak. Makanya ada orang jahat nggak mati-mati, karena memang ini dunia ini bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan itu nanti kalau sudah mati digebukin tuh sama malaikat mungkar nakir itu. Gak peduli dia pejabat tinggi apa namanya, kah presiden, kah menteri, kah apakah. Pokoknya mati dalam keadaan yang harus diadab, ya di dalam kubur digebukin. Pakai pemukul dari besi lagi, Pak. Pemukulnya malaikat, kalau pemukulnya polisi kan pakai karet, Pak ya. Karet keras ya. Nah, kalau malaikat Allah itu kayak polisi gitu loh. Kalau di dunia ini polisinya penguasa. Kalau Allah kan Al-Malik, penguasa, raja yang sebenarnya. Dia juga punya polisi-polisi dalam tanda petik ya. Ya para malaikat itu yang punya tugas macam-macam. Itu ada yang bertugas untuk menggebukin manusia di alam kubur. Siang malam, pagi dan petang digebukin. Nah, sudah. Terus berikutnya lagi apa? Yang akan terjadi berikutnya adalah kata Allah di ayat yang ke-13, setelah Allah bilang apa namanya? Ayat tadi di ayat yang ke-12 ya. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Lalu ayat berikutnya yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhor. Yunabba'u akan diberitakan kepada al-insanu manusia itu yauma idzin di hari itu, di hari akhirat itu, bima dengan apa saja, maksudnya apa saja yang qaddama manusia telah mengerjakan, telah mendahulukan dengan mengerjakan, mengusahakan segala sesuatu di dunia ini, wa akhara, dan apa saja yang dia undurkan, yang dia tunda.
Jadi maksudnya ini kata tafsirnya, akan diberitakan kepada manusia pada hari itu apa yang dia sudah dahulukan dan apa yang dia akhirkan, yang dia undurkan. Qala Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbas, berkatalah ahli tafsir Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas sahabat Nabi juga, kedua orang sahabat Nabi adalah pakar-pakar tafsir di zaman Nabi, di waktu Nabi masih hidup, ya. Bima qaddama, akan diberitakan kepada manusia dengan apa yang telah dia kerjakan qoblal maut, sebelum mati, min amalin sholihin, dari amal salehnya, wa sayyi'in, dan amal buruknya. Akan diberitakan nanti kepada manusia. Geng, Sugeng, Ahmad Sugeng ini. Mungkin nanti di akhirat Allah enggak panggil namaku Ahmad Sugeng mungkin. Aku lahirnya enggak pakai nama itu. Waktu lahir aku diberi nama Muhammad Gunung Jati. Bukan Sunan Gunung Jati, Pak. Muhammad Gunung Jati. Tapi sakit-sakitan terus. Terus ada Habib yang menasihati, karena saya lahir di sebuah hotel sekarang ini di kawasan Kuitang di Jakarta. Kuitang itu tempat tinggalnya Habib itu, daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Itu kalau orang yang suka belanja di Tanah Abang, tanya sebentar, Kuitang itu mana? Akan ditunjukkan, oh dekat. Ya, jadi Habib ngasihati ibu saya, dirubah aja namanya. Mungkin enggak kuat dia pakai nama wali Allah Sunan Gunung Jati, enggak kuat dia. Terus ganti apa? Ya semaunya kamu. Nah, oleh ibuku diganti Sugeng gitu aja, wes enggak pakai Ahmad. Sampai saya masuk SD nama saya Sugeng, karena dalam kelas ada 2 Sugeng, Sugeng A, Sugeng B, saya Sugeng B, bukan Sugeng A. Jadi yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar, akan diberitakan pada manusia apa yang telah dia dahulukan dan dia undurkan. Maksudnya apa? Akan diberitakan apa yang sudah didahulukan oleh manusia, dikerjakan oleh manusia sebelum matinya, baik itu amal soleh maupun amal buruk. Wa ma akhara, dan apa yang dia undurkan, yang dia tunda-tunda. Kalau diajak ngaji bilang nanti aja kalau udah pensiun, aku masih sibuk, enggak bisa jadi pegawai negeri, ngaji gini enggak bisa. Nanti aja kalau udah pensiun. Nanti pensiun juga enggak ngaji juga dia. Itu alasan aja kok. Itu ya. Wa ma akhara, dan apa yang dia undurkan ba'da mautihi, sesudah kematiannya. Maksudnya min sunnatin hasanatin, yang berupa sunnah hasanah, au sayyiatin, atau sunnah yang sayyi'ah, yang ya'malu biha, dia selalu beramal dengannya. Maksudnya semua amal kita yang sudah kita lakukan sebelum kita mati, waktu kita masih hidup, ini dicatat dan nanti akan diberitakan. Geng, ini amalanmu ini selama hidupmu. Nah ini lagi, ada lagi geng. Selain ini amalmu yang baik-baik, amal burukmu ada. Kamu kan pernah kamu buat gini kan? Aku tahu, tapi aku tutupi. Gak ada yang tahu kecuali dirimu dan Allah. Ada lagi amal baik, amal buruk, amal baikmu yang kamu lakukan padahal kamu sudah mati. Kamu sudah mati tapi kamu masih menghasilkan pahala. Apa itu ya Allah? Ya ini. Dulu kamu tiap pagi kan ngajar ngaji itu. Nah, di Masjid Nurul Hidayah itu. Nah, ini pahalanya ini, Kang. Tahu enggak? Hah? Ini ya Allah. Iya ini. Loh, kalau gitu saya mau ngajar ngaji tiap hari kalau gitu ya Allah. Enggak hanya dari jam 6 jam 6 sampai jam 12 mau kalau pahalanya begini. Iyalah salam. Jadi kamu enggak lakukan itu. Ngajar ngaji cuma setengah jam itu aja sudah pada ngantuk. Ya, 1 jam lebih banyak lagi pahalanya. Itu. Jadi amal baik manusia maupun amal buruknya akan diberitakan. Ini tafsir yang pertama. Tafsir berikutnya insya Allah kita sambung pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberi pahaman kepada kita semuanya, mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dan memberi kepada kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semoga Allah memberi kepada kita semua keistiqomah serta husnul khotimah. Amin ya
ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil mardo minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil mardo minna wa min jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.